Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scenes kembali memperlihatkan kelanjutan pertempuran di Mary Geoise yang telah berjalan semakin panas dan juga kompleks. Walaupun tempat itu adalah markas dari pemerintah dunia, tapi pasukan revolusi tetap bertarung dengan sangat baik. Serangan-serangan yang mereka lancarkan tidak bisa diremehkan sehingga keadaan menjadi semakin panas. Aksi dari para anggota komunitas ras Lunaria dan ras Buccaneer yang menjadi sekutu pasukan revolusi pun akan disorot kembali. Mereka memiliki kekuatan besar sehingga keterlibatan orang-orang itu dalam perang tersebut benar-benar membantu pasukan revolusi secara signifikan. Sebagian dari mereka ada yang bertarung melawan kesatria suci dan sebagian lagi melawan para agen Cypherpol. Pada salah satu pertarungan di sana yang melibatkan anggota Lunaria melawan agen Cypherpol, anggota Lunaria itu berhasil menang. Perlu diingat bahwa anggota Lunaria ini bukan sang pemimpin, karena pemimpin ras Lunaria masih bertarung melawan seorang kesatria suci. Anggota Lunaria ini hanya melawan agen Cypherpol saja, sehingga dia bisa menang dengan cukup cepat. Kemudian dia bergerak dengan sangat cepat menuju ke Kastil Pangea. Agen-agen lain dan beberapa kesatria suci yang melihat itu pun akan mencoba menghentikannya. Nah, tapi mereka tidak bisa karena sudah terlambat dan diganggu juga oleh musuh mereka masing-masing. Maka anggota Lunaria yang satu ini melaju tanpa hambatan menuju ke pintu utama kastil tersebut. Namun ketika dia semakin dekat dengan pintu utama, tiba-tiba anggota Lunaria itu seketika langsung terhempas. Kemudian semua orang di sana merasakan aura haki yang sangat besar. Ternyata Gorosei muncul di tempat itu. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, para Gorosei selain Garling sedang berjaga di tempat-tempat tertentu di dalam Kastil Pangea. Untuk Warkuri, Gorosei yang satu ini bertugas melindungi tahta kosong agar jika ada musuh yang berhasil masuk ke sana, tahta itu masih tetap dalam keadaan aman. Sebab bagi Imusama, tahta kosong tersebut adalah sesuatu yang sangat penting dan hanya bisa diduduki olehnya saja. Namun Warkuri memutuskan untuk berjalan ke pintu utama dan berjaga di sana saja. Karena menurutnya lebih baik seperti itu. Dia tidak perlu melawan musuh yang masuk karena dia bisa mencegah mereka agar tidak berhasil masuk ke dalam. Dia pun muncul pada saat yang tepat ketika ada anggota ras Lunaria yang mencoba untuk masuk ke sana sehingga Warkuri segera membuat orang itu terpental dengan serangan yang misterius. Lafitte yang sedang memantau pertempuran itu dari jarak aman terkejut saat melihat Warkuri. Dia berbicara sendiri dengan bilang keadaan akan semakin menarik karena satu orang Gorosei lagi mulai beraksi di sana. Kemudian seorang kesatria suci dari keluarga Topman tampak terlihat senang. Dia berkata, jangan harap ada musuh yang bisa memasuki Kastil Pangea selagi ada Gorosei Warkuri di sana. Kesatria suci itu sangat percaya pada kekuatan Warkuri karena mereka berasal dari keluarga yang sama. Kehadiran Warkuri membawa dampak baik kepada pihak pemerintah dunia sehingga mereka semua bisa bertarung dengan fokus tanpa perlu memperdulikan pintu masuk ke Kastil Pangea lagi. Bisa dibilang pintu itu sudah sangat aman dalam perlindungan dari Gorosei tersebut. Dragon pun menjadi lebih serius ketika Warkuri sudah muncul di sana. Walau untuk sekarang ini Warkuri memang tidak menyerangnya karena menghargai pertarungan Garling, tapi Dragon tetap harus berhati-hati dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Keegoisan Garling dalam pertarungan bisa dibilang menguntungkan Dragon juga. Sebab jika saja Garling tidak egois dalam pertarungan dan dia mau saja dibantu oleh Gorosei lain, maka saat ini Dragon harus melawan dua Gorosei sekaligus, yaitu Garling dan juga Warkuri, yang mana itu tentu akan lebih sulit lagi. Namun sebenarnya Dragon sendiri tidak keberatan dengan hal itu, karena setelah Dragon melihat Gorosei Warkuri yang muncul dan menjaga
menjaga pintu depan kastil, dia berkata kepada Garling, jika Garling mau, silahkan saja meminta bantuan dari Gorosei lain agar pertarungan ini menjadi semakin menarik. Tujuan Dragon berkata begitu sepertinya adalah untuk memprovokasi Garling, karena beberapa waktu yang lalu ketika Garling sempat emosi, dia menjadi lengah dan sempat terkena telak serangan dari Dragon. Namun yang sedang berhadapan dengan Garling sekarang adalah tampak tidak terprovokasi. Dia menanggapi perkataan Dragon dengan lebih tenang sambil berkata bahwa dirinya sendiri saja sudah cukup untuk mengalahkan Dragon. Tidak perlu bantuan dari Gorosei lain. Setelah itu, tiba-tiba Garling mengatakan hal yang cukup menarik. Dia berkata kepada Dragon, kenapa kau tidak menggunakan senjata legendaris itu? Dragon cukup kaget mengapa Garling tahu tentang senjata miliknya. Kemudian Dragon berkata, dengan tangan kosong saja sudah cukup untuk mengalahkan Garling. Entah apa senjata yang dimaksud itu, tapi sepertinya itu adalah senjata yang sangat kuat karena Garling menyebutnya sebagai senjata legendaris. Mungkin karena satu dan lain hal, Dragon tidak menggunakannya dalam pertarungan melawan Garling ini. Beralih ke bawah red line di sisi Paradise, pertempuran antara sekutu pasukan revolusi melawan angkatan laut terus berlangsung di sana. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, orang yang memimpin sekutu pasukan revolusi di tempat itu adalah Koshiro, guru Zoro saat di dojo dulu. Dia ternyata memiliki kemampuan berpedang yang sangat luar biasa. Ketika pasukan angkatan laut semakin terdesak, muncul bala bantuan yang dipimpin oleh Vice Admiral John Giant. John Giant dengan serangan-serangannya yang masif berhasil menghancurkan beberapa kapal dari pihak sekutu pasukan revolusi itu. Melihat itu pun membuat Koshiro tidak bisa tinggal diam, sehingga dia melompat ke kapal besar milik admiral tersebut dan bertarung melawannya di sana. Untuk sekarang, pertarungan mereka masih dalam babak awal, di mana keduanya masih saling serang saja. Walau ada perbedaan ukuran tubuh yang signifikan antara Koshiro dan John Giant, tapi Koshiro mampu bertarung dengan baik. Kemudian, cerita pun akan menampilkan bagian bawah red line di sisi New World. Di sana ada kapal-kapal marinir dan para Vice Admiral baru yang berdatangan untuk melawan sekutu pasukan revolusi. Berhubung bagian bawah red line di sisi New World ini berdekatan dengan New Marineford, maka mudah bagi angkatan laut untuk mengirim bala bantuan. Sementara itu, di markas Umid ada Burgess yang terus memantau alur pertempuran memakai teropong miliknya. Tak lama berselang, Umid pun datang dan berbincang dengan Burgess. Sang kaisar dunia bawah itu bertanya kepada Burgess apa sebenarnya tujuan Kurohige dalam pemantauan yang sedang dilakukan sekarang ini. Burgess hanya tertawa dan bilang dia tidak bisa mengatakannya, tapi yang jelas Kurohige memiliki tujuan yang besar. Menurut Burgess, lebih baik Umid menantikannya dengan sabar karena hal itu pasti akan mengguncang dunia. Nah, beralih ke tempat lainnya, jauh dari sana, dunia bawah Elbaf akan diperlihatkan kembali. Luffy dan Gaban masih berbicara seputar haki di tempat itu. Beberapa waktu yang lalu, Gaban menceritakan bahwa Roger dan Shanks sangat kuat dalam memakai kemampuan haki. Bahkan keduanya menguasai banyak teknik unik dari haki mereka masing-masing. Luffy pun penasaran dan bertanya, apa yang Gaban maksud sebagai teknik unik dari haki itu? Gaban menjelaskan, teknik unik haki adalah bagaimana pengguna memanfaatkan haki miliknya untuk menciptakan kemampuan tertentu yang melampaui kegunaan dasar dari haki tersebut. Cukup banyak pengguna haki hebat yang bisa memakai teknik unik ini, tapi memang menurut Gaban, Roger dan Shanks adalah yang terbaik dalam hal ini. Dia pun kemudian memberi penjelasan tentang contoh teknik unik haki ini, dimulai dari teknik Buso Shoku Haki. Kegunaan dasar dari Buso Shoku Haki adalah untuk memperkuat serangan dan pertahanan. Namun, seseorang yang ahli dalam memakainya bisa juga menciptakan teknik unik seperti mempercepat serangannya. Nah, biasanya teknik ini dipakai oleh para penembak jitu hebat sehingga pos gerakan dari peluru mereka menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Untuk seorang petarung jarak dekat pun bisa digunakan sehingga pukulan dan tendangannya menjadi semakin cepat. Selain itu, ada pula teknik unik lain seperti meningkatkan jangkauan serangan dan masih banyak lagi. Jadi, Buso Shoku Haki itu masih memiliki banyak variasi. Lalu untuk Kenbun Shoku Haki, kegunaan dasarnya adalah mendapatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar sehingga penggunanya bisa mendeteksi tempat dan membaca arah serangan musuh. Namun, pada tingkatan tinggi, sebagian orang bisa memakai haki itu untuk melihat sekilas masa depan. Luffy pun bilang dia telah menguasai kemampuan membaca sekilas masa depan tersebut. Gaban berkata, itu sangat bagus, sehingga nanti yang perlu Luffy lakukan adalah memperpanjang durasi penglihatannya. Nah, selain bisa melihat sekilas masa depan, Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi pun bisa digunakan
digunakan untuk memakai teknik unik dalam mengirim suara dan sinyal kepada orang lain, meski orang tersebut berada di jarak yang cukup jauh. Ini pernah terjadi ketika momen Shanks memperingatkan Ryokugyu di Wano. Saat itu, Shanks tidak sekedar memancarkan Haoshoku Haki dari kejauhan saja, tapi perkataan Shanks dari kejauhan pun seakan bisa didengar dan ditanggapi oleh sang admiral itu. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, di sini Shanks memakai teknik unik dari Kenbun Shoku Haki untuk membuat Ryokugyo bisa mendengar suaranya secara langsung. Mungkin bisa dibilang ini semacam kemampuan telepati, tapi murni menggunakan kemampuan Kenbun Shoku tingkat tinggi. Setelah itu, yang terakhir, Gaban menjelaskan tentang Haoshoku Haki. Haki tersebut memiliki cukup banyak teknik unik yang bisa dilatih jika sudah mencapai penguasaan tingkat tinggi. Salah satunya adalah mengalirkan Haoshoku Haki pada benda tertentu, lalu melepaskan Haoshoku Haki itu dengan tiba-tiba sehingga terjadi ledakan haki. Sebelumnya, dalam pertempuran di Pulau Hachinosu, Ben Beckman pernah menembak dengan peluru berisi Haoshoku Haki. Ketika peluru itu sudah mendekati target, maka dia melepaskan Haoshoku Haki tersebut sehingga terjadi ledakan haki yang kuat. Seolah itu salah satu teknik unik yang Gaban maksud itu. Selain dapat disalurkan pada benda ataupun senjata, menurut Gaban teknik itu juga bisa diaplikasikan ke bagian anggota tubuh. Ada juga teknik unik lain dari Haoshoku Haki, seperti melakukan penyegalan haki. Ketika Gaban membicarakan soal ini, Luffy akan langsung teringat pada Emmet si robot kuno. Luffy menduga Haoshoku Haki besar yang Emmet keluarkan di Pulau Egghead yang lalu adalah milik orang lain yang disegel di dalam tubuhnya. Dugaan Luffy ini memang benar karena Haoshoku Haki tersebut adalah milik Joy Boy. Berpindah ke tempat lain, kekacauan di Pulau Hachinosu masih terus berlanjut. Koby, Helmeppo, dan Prince Grus yang sedang melawan banyak bawahan Kurohige kini bertemu dengan Vasco Shot. Pertarungan antara mereka pun langsung dimulai, di mana trio Sword itu melancarkan serangan mereka masing-masing. Di area lain ada duel antara Kuzan melawan kru inti Shanks yang bernama Hongo. Di sini Hongo sudah sangat terdesak. Kuzan pun memakai serangan es besar sehingga mau tidak mau Hongo harus menjauh untuk menghindari serangan itu. Kemudian Kuzan akan berjalan untuk kembali ke tempat Shanks dan Kurohige, tapi tiba-tiba ada Garp yang melompat ke arahnya. Garp memang sudah bangkit lagi dan menghajar banyak musuh di sana. Rupanya kini dia sudah sampai ke tempat di mana Kuzan berada. Tampaknya sebentar lagi akan terjadi pertarungan Garp melawan Kuzan ronde kedua. Berpindah ke tempat lain lagi, Pulau Karaibari akan mendapat sorotan. Dalam pertempuran di sana, Fujitora sudah menggantikan Ryokugyu untuk bertarung melawan Mihawk karena stamina dari Ryokugyu sudah banyak terkuras dan menjadi sangat terdesak. Selagi Fujitora menghadapi Mihawk, Ryokugyu pun akan melawan para musuh lain. Niji dan Yonji yang sebelumnya melawan dua Vice Admiral sudah berhasil memenangkan pertarungan. Mereka pun bergerak bersama Ichiji dan Reiju ke arah tempat Ryokugyu berada. Lalu ada juga Crocodile dan Urog yang pergi ke tempat sang admiral itu. Sebelumnya Crocodile bertarung melawan Seraphim Crocodile dan Urog melawan Seraphim Doflamingo. Tapi kini dua Seraphim itu sudah berhadapan dengan lawan yang lain, sehingga baik Crocodile maupun Urog bisa pergi dari sana. Dengan begitu, posisinya saat ini Ryokugyu dikepung oleh kakak beradik dari Germa, ditambah dengan Crocodile dan juga Urog. Mengingat kondisi Ryokugyu saat ini sudah tidak terlalu prima karena habis bertarung melawan Mihawk, maka pertempuran ini mungkin akan berjalan dengan sangat sengit dan juga menarik. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!